I think the debate is clearly over now. My little midget Messi is so graceful, and I love how he scans the field just walking around the pitch. He doesn't even need to run. He has huge brain inside that big head of his. I can't compete with that. I wish I had big head like him. You see how big his head is, and compared to mine, it's night and day. I'm sorry for glazing him so much, but it's the truth. Barat, STY sudah memulai latihan, mengumpulkan semua pemain, memberikan arahan, tapi porsinya ringan saja. Semua pemain hanya berlari, ya ini berupa pemulihan, penyegaran mereka, ya lebih ke message terapi buat mereka. Katakan ini enjoy saja. Ya latihan yang sangat menyenangkan ya buat pemain-pemain. Dengan pemulihan ini dia memberikan kesempatan pemain itu untuk kembali, ya bisa mendapatkan kebugaran. Demi lolos ke Piala Dunia, Cristiano Ronaldo bantu pimpin latihan timnas Indonesia. Jakarta, 2025, dalam sebuah momen yang mengejutkan dunia sepak bola dan membangkitkan semangat pecinta bola tanah air, mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, resmi terlibat dalam program latihan timnas Indonesia. Kabar ini menjadi viral hanya dalam hitungan jam, dan seluruh mata kini tertuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat di mana legenda hidup sepak bola dunia itu memimpin latihan skuad Garuda. Meski telah menginjak usia 40 tahun, Ronaldo masih menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap sepak bola. Setelah menyatakan pensiun dari level klub dan tim nasional Portugal usai Euro 2024, Ronaldo memilih untuk menggunakan pengaruh dan pengalamannya untuk menginspirasi negara-negara berkembang dalam dunia sepak bola. Indonesia, yang sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026, menjadi salah satu negara pertama yang ia pilih untuk dibantu secara langsung. Kehadiran Ronaldo di Indonesia merupakan bagian dari proyek FIFA bertajuk Global Football Mentorship Program, yang bertujuan meningkatkan kualitas tim-tim nasional yang memiliki potensi, namun masih tertinggal dari sisi pengalaman dan infrastruktur. Melalui program ini, sejumlah legenda sepak bola dunia turun langsung untuk memberikan pelatihan, motivasi, dan strategi kepada tim-tim yang sedang membangun pondasi menuju panggung dunia. Ronaldo, yang dikenal dengan kedisiplinannya yang luar biasa dan etos kerja tinggi, dipercaya memimpin pelatihan intensif selama 3 minggu di Jakarta. Ia tidak hanya sekadar hadir untuk memberi semangat, tetapi benar-benar turun ke lapangan, memperhatikan detail teknis, memberikan arahan taktis, bahkan ikut berlari dalam sesi sprinter. Dalam sesi latihan perdana, terlihat perubahan besar dalam metode latihan timnas Indonesia. Jika sebelumnya latihan lebih santai dan terfokus pada teknik dasar, kini para pemain dituntut untuk menjaga ritme tinggi sejak awal sesi. Ronaldo menerapkan sistem latihan bergaya Eropa, pemanasan aktif, penguatan fisik, lalu dilanjutkan dengan latihan taktis berdasarkan situasi pertandingan. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang masih memegang komando utama, menyambut baik kolaborasi ini. Cristiano bukan hanya pemain hebat, dia juga motivator sejati. Dalam beberapa hari ini, pemain-pemain kita berubah. Mereka lebih disiplin, lebih lapar untuk menang. Saya sangat terbantu dengan kehadiran Ronaldo. Salah satu pemain muda yang bersinar, Marcelino Ferdinand, mengaku bahwa pengalaman dilatih langsung oleh Ronaldo adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya tumbuh dengan menyaksikan gol-golnya di Liga Champions. Sekarang, dia memberi saya instruksi langsung di lapangan. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, katanya dengan mata berbinar. Pengaruh positif keluar lapangan. Kehadiran Ronaldo tidak hanya berpengaruh di lapangan. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan motivasi pemain muda. Ia mengunjungi akademi-akademi sepak bola di Jakarta dan Surabaya, serta berbicara langsung kepada ratusan anak-anak yang bermimpi menjadi pemain profesional. Dalam sesi motivasi di Stadion Mini, Ronaldo mengatakan, tidak ada yang mustahil. Saya datang dari keluarga miskin, tapi saya bekerja keras setiap hari. Kalian juga bisa. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) mencatat peningkatan signifikan dalam minat publik terhadap sepak bola selama 3 minggu ini.
Penjualan tiket pertandingan uji coba meningkat tajam, dan tayangan latihan timnas di TV serta media sosial mendapatkan jutaan penonton. Dampaknya sangat luas, termasuk meningkatnya sponsor dan dukungan finansial ke program pembinaan usia dini. Indonesia saat ini berada di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah tampil kompetitif dalam beberapa pertandingan terakhir, harapan untuk lolos ke babak ketiga kini lebih realistis dari sebelumnya. Dengan Ronaldo sebagai mentor, fokus tim tertuju pada penguatan lini tengah dan efisiensi serangan, dua area yang selama ini menjadi kelemahan. Bagi masyarakat Indonesia, mimpi melihat tim nasional tampil di Piala Dunia sudah lama terpendam sejak 1938. Kini, mimpi itu terasa lebih nyata, terutama dengan adanya dorongan global dan bintang sekelas Cristiano Ronaldo yang menunjukkan bahwa Indonesia punya tempat di dunia sepak bola. Dengan semangat yang menyala-nyala, para pemain timnas kini berlatih dengan tekad yang lebih kuat. Mereka bukan hanya ingin menang, tapi juga ingin membuktikan bahwa dengan kerja keras, dukungan penuh, dan inspirasi dari sosok besar seperti Cristiano Ronaldo, mimpi ke Piala Dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Dua asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastur dan Denny Lenzaat serta seorang pemain yakni Ivar Jenner mengabarkan jika mereka sedang terbang dari Eropa ke Indonesia. Kepastian itu didapat usai ketiganya mengunggah foto keberadaannya dalam pesawat dari Eropa menuju Indonesia pada Kamis, 15/5 malam WIB melalui Instagram masing-masing. Perjalanan mereka ke Indonesia kemungkinan besar untuk memenuhi panggilan tim nasional jelang pemusatan latihan TC, yang akan digelar di Bali mulai tanggal 26 Mei mendatang. TC Timnas Indonesia itu digelar sebagai persiapan tim Merah Putih menjamu China pada pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada tanggal 5 Juni mendatang atau bertepatan di malam takbiran Idul Adha. Laga Indonesia vs China akan menentukan nasib tim Merah Putih yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Kesempatan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, baik lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert itu berada di peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terpaut 4 poin dari Australia yang bertengger di peringkat kedua yang jadi batas terakhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di dua laga sisa jika ingin bersaing dalam perebutan tiket lolos langsung.